Pernah nggak lo ngerasa ada satu kejadian kecil, tapi bikin efek domino ke seluruh dunia? Nah, itu yang lagi kejadian sekarang. Amerika Serikat cuma nyuruh 2 bank besar mundur dari satu IPO. Di Hong Kong kesannya sepele. Tapi yang terjadi setelah itu, dunia keuangan goyang. Dan yang lebih serem, ini baru pembukaan. Jadi ceritanya, Maret 2025, sebuah perusahaan China bernama CATL, Contemporary Amperex Technology Limited lagi, siap-siap masuk ke bursa Hong Kong. Buat yang belum familiar, CATL ini bukan sembarang perusahaan. Mereka adalah produsen baterai litium terbesar di dunia. Produk mereka dipakai Tesla, BMW, bahkan perusahaan-perusahaan energi dan pertahanan China. Nilai IPO-nya diperkirakan tembus 5 miliar dolar Amerika Serikat. Besar? Iya, tapi itu belum semua. Bank-bank penjamin emisi alias pihak yang bantu ngatur IPO adalah JP Morgan dan Bank of America. 2 raksasa Wall Street, dan saat permintaan dari investor Asia membanjir, kelihatannya semua bakal lancar. Tanggal 27 Maret 2025, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat mengeluarkan early warning. Mereka anggap CATL sebagai ancaman strategis karena teknologinya bisa dipakai buat militer, khususnya buat nyuplai daya kapal selam canggih milik Angkatan Laut Cina. Selain itu, ada tudingan keterkaitan CATL dengan entitas negara dan pelanggaran HAM di Xinjiang. Meskipun belum terbukti, alarm politik langsung berbunyi. Hasilnya, dalam waktu 48 jam, JP Morgan dan Bank of America menarik diri dari IPO. Nggak pakai banyak omong. Efek langsungnya brutal. Valuasi CATL anjlok 210 juta dolar dalam semalam. Investor kocar-kacir. Pasar Hong Kong terkejut, tapi ini bukan cuma soal angka. Ini sinyal, Amerika Serikat lagi kirim pesan ke seluruh dunia. Kalau lo ikut main sama Cina, siap-siap ditinggal. Dan pesan itu sampai. Tapi mungkin nggak seperti yang diharapkan Washington. Karena di Beijing, mereka nggak bikin konferensi pers, nggak ngeluarin ancaman. Yang mereka lakuin justru lebih berbahaya dan senyap. Mereka buka-bukaan portofolio obligasi. Amerika mikir, dengan mundurnya JP Morgan dan Bank of America dari satu IPO, China bakal panik. Tapi ternyata yang keringetan justru Wall Street sendiri. Karena China nggak main reaktif, mereka main jangka panjang. Dan mainnya tenang, tanpa suara. Tapi berdampak luar biasa. Kita rewind sedikit. China bukan cuma negara ekspor, mereka juga pemegang surat utang Amerika terbesar kedua di dunia setelah Jepang. Nilainya sekitar 1,7 triliun dolar. Dan selama bertahun-tahun, obligasi ini dianggap sebagai senjata diam Cina. Mereka nggak perlu tank buat bikin Amerika Serikat gemetar. Cukup jual utang pelan-pelan dan pasar langsung gelisah. Setelah insiden IPO CATL tadi, langkah Cina mulai kelihatan. Nggak ada pernyataan resmi. Tapi dalam waktu 72 jam, Bank Sentral Cina PBOC dan China Investment Corporation KIC alias dana kekayaan negaranya mulai melepas kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat dan laporan Bloomberg per Mei 2024 mengonfirmasi, China menjual lebih dari 53,3 dolar miliar obligasi Amerika Serikat hanya dalam 3 bulan pertama. 2024, itu rekor penjualan tertinggi dalam sejarah oleh satu negara. Dan kalau ditarik lebih jauh ke belakang, sejak 2018, kepemilikan Cina atas surat utang Amerika Serikat sudah turun dari 1,3 triliun dolar menjadi hanya sekitar 770 miliar dolar. Itu artinya lebih dari 500 miliar dolar sudah dikuras keluar perlahan tapi pasti. Langkah ini bukan cuma soal ekonomi, ini strategi geopolitik. Kalau Cina tiba-tiba menjual dalam jumlah besar, harga obligasi Amerika Serikat bisa jatuh dan yield-nya naik. Artinya, Amerika Serikat harus bayar bunga lebih mahal buat utang barunya. Ini bisa bikin tekanan di anggaran federal mereka makin besar apalagi. Sekarang utang nasional Amerika udah tembus lebih dari 34 triliun dolar. Sementara itu, kepercayaan global terhadap dolar bisa terganggu. Karena ketika negara sebesar Cina mulai keluar dari sistem berbasis dolar, negara-negara lain mulai berpikir, kalau Beijing aja nggak percaya, kenapa kita harus percaya? Dan ternyata, itu yang mulai terjadi. Brasil, Rusia, India, hingga Arab Saudi pelen-pelen ikut mengurangi ketergantungan pada dolar. Bahkan banyak dari mereka mulai pakai yuan, euro, atau bahkan transaksi emas digital. Cina nggak teriak-teriak, mereka nggak ngancam pakai sanksi. Tapi mereka tekan titik vital ekonomi Amerika Serikat, kredibilitas utang mereka sendiri. Jadi kalau Washington merasa sudah memenangkan babak IPO tadi,
mereka mungkin lupa. Pertandingan utamanya bukan di bursa, tapi di pasar obligasi global. Dan di situ, Cina lagi main cantik. Satu negara menjual utang Amerika mungkin dianggap angin lalu. Tapi kalau negara itu Cina, dan yang dijual nilainya ratusan miliar dolar dunia, langsung pegang kepala. Karena ini bukan cuma soal likuiditas. Ini soal kepercayaan global. Dan sekali kepercayaan itu goyah, semua ikut runtuh. Waktu Beijing mulai melepaskan obligasi Amerika Serikat, dampaknya nggak berhenti di meja perdagangan. Pasar keuangan global langsung kasih sinyal merah. Investor internasional terutama di Asia, Timur Tengah, dan Amerika Selatan mulai bertanya, kalau China aja keluar, kita aman nggak sih megang dolar? Dan disitulah efek domino dimulai. Yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat, barometer utama pasar utang global, mulai naik tajam. Di bulan April 2025, angkanya sempat tembus 4,7%, level tertinggi sejak resesi COVID-19. Ini artinya, untuk bisa terus utang, pemerintah Amerika Serikat harus bayar bunga lebih mahal. Dan itu terjadi di saat belanja negara makin jor-joran, terutama untuk pertahanan dan subsidi energi. Sementara itu, dolar Amerika Serikat mulai melemah terhadap sejumlah mata uang utama. Indeks DXY yang mengukur kekuatan dolar terhadap sekeranjang mata uang global turun dari 103 ke bawah 100 dalam 2 bulan. Di permukaan, ini kelihatan teknikal, tapi bagi bank sentral negara lain ini tanda bahaya. Contohnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai menyepakati transaksi minyak dengan Cina menggunakan yuan. Brasil dan Argentina menjajaki pembayaran bilateral dalam mata uang lokal. Bahkan, ASEAN dalam pertemuan terbaru di Laos membahas opsi memperluas penggunaan mata uang regional. Semua ini mengarah ke satu hal, dedolarisasi, atau lebih tepatnya, perlahan-lahan meminggirkan dominasi dolar. Dan ini bukan hal baru. Cina udah mulai gerakan ini sejak 2017 lewat inisiatif Petro Yuan, memperdagangkan minyak dan gas dalam yuan. Tapi tahun 2025, momentumnya dapat bensin tambahan. Karena China berhasil buktikan, mereka bisa cabut dari sistem dolar dan dunia tetap mau kerja sama-sama mereka. Cadangan devisa Cina juga ikut diatur ulang. Mereka mengalihkan sebagian besar aset dari dolar ke emas. Menurut World Gold Council, China membeli lebih dari 225 ton emas hanya dalam 12 bulan terakhir. Itu pembelian emas terbesar yang pernah dilakukan oleh satu bank sentral dalam satu tahun sejak 1967. Kenapa emas? Karena emas bukan utang. Dan kalau kepercayaan terhadap dolar mulai goyah, emas jadi tempat paling aman buat parkir kekayaan nasional. Dan disinilah kekhawatiran Amerika makin terasa. Karena kalau negara-negara besar mulai keluar dari dolar, permintaan terhadap surat utang Amerika Serikat otomatis turun. Dan artinya, pemerintah Amerika Serikat harus bayar lebih mahal untuk bisa utang lagi. Padahal sekarang, mereka tergantung penuh pada pinjaman buat nutup defisit. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau bukan dolar, dunia mau pakai apa? Jawabannya, bisa macam-macam. Tapi yang jelas, dunia mulai cari alternatif. Dan Cina, perlahan tapi pasti, memposisikan dirinya jadi salah satu penyedia pilihan. Ketika satu negara bisa goyangkan pasar global hanya dengan menjual kertas bukan rudal, bukan tang itu, tandanya kita udah masuk ke era baru. Dulu, Washington bikin aturan. Sekarang, Beijing mulai bawa pulpen sendiri ke meja negosiasi, dan mereka siap nulis ulang permainan. Setelah aksi senyap China mencairkan obligasi Amerika Serikat senilai ratusan miliar dolar, sistem keuangan global mulai mengalami geser poros. Apa yang selama ini dianggap normal, dolar jadi raja, Wall Street jadi jantung dunia, dan Amerika Serikat jadi wasit keuangan global perlahan digugat. Dan siapa yang paling siap menggantikan posisi itu? Tidak lain, Cina. Yang pertama, mata uang alternatif. Yuan makin jadi pilihan. Cina nggak main gertak. Mereka bangun fondasi pelan-pelan. Saat ini, lebih dari 30 negara sudah punya perjanjian pertukaran mata uang, langsung currency swap dengan Beijing. Di kawasan Asia, lebih dari 45% perdagangan bilateral antara Cina dan negara-negara ASEAN sudah menggunakan yuan per Maret 2025. Bahkan IMF mencatat bahwa penggunaan yuan dalam cadangan devisa global naik dari 2,8% di 2022 menjadi lebih dari 5,4% di awal 2025. Kedua, sistem transfer uang baru. Cina bikin SWIFT, versi mereka sendiri.
Kalau selama ini semua pembayaran lintas negara tergantung sistem SWIFT yang berbasis di Belgia dan diawasi Amerika, China udah punya jawabannya. CIPS Cross Border Interbank Payment System. Dan sekarang, lebih dari 1.300 bank dari di atas 100 negara udah terhubung ke sistem ini. Ketiga, kerjasama global selatan. BRICS makin kuat. Aliansi BRICS Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan makin agresif dorong penggunaan mata uang lokal. Bahkan dalam KTT BRICS 2024 di Moskow, disepakati rencana peluncuran BRICS Digital Currency yang bakal jadi sistem pembayaran regional alternatif terhadap dolar. Dan siapa yang paling dominan? Cina. Keempat, cadangan emas Cina jadi penopang dengan lebih dari 2.300 ton emas dalam cadangan resmi angka yang kemungkinan masih lebih kecil dari jumlah sebenarnya. China udah punya pondasi kuat. Kalau nanti dunia mulai bergeser ke sistem yang berbasis emas atau aset real, bukan lagi dolar kertas yang inflatif. Kelima, Beijing jadi pusat negosiasi energi. Di pasar minyak dan gas, yuan perlahan jadi mata uang sah. Kesepakatan minyak senilai 60 miliar dolar antara Cina dan Arab Saudi di awal 2025 dibayar penuh dalam yuan. Bahkan Rusia sejak sanksi 2022 udah hampir 80% ekspor energi ke Cina pakai mata uang lokal. Kesimpulannya, Amerika mungkin masih kuat secara militer, tapi di dunia finansial, kekuatan sejatinya adalah kepercayaan. Dan ketika China mulai menunjukkan bahwa mereka bisa jadi alternatif yang stabil, strategis, dan siap, banyak negara mulai berbalik badan. Langkah Beijing mencairkan obligasi Amerika bukan sekadar aksi balas dendam. Itu sinyal. Mereka nggak lagi mau jadi pemain di sistem buatan Barat. Mereka mau bikin sistem sendiri. Dan sekarang, dunia mulai melirik. Siapa tahu, sistem itu memang lebih cocok untuk masa depan. Jadi kalau hari ini kamu lihat dolar masih berjaya, jangan salah. Di balik layar, dunia sedang berubah. Satu IPO di Hong Kong memicu efek berantai yang merobek jantung sistem keuangan lama. Bank-bank Amerika menarik diri. Beijing membalas dengan senjata yang tak bersuara obligasi. Dan sekarang, dunia menunggu. Siapa yang akan menyeberang ke aturan main baru?